أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ولا يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر Inna sani'aka huwal abtar. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, kita mensyukuri nikmat Allah yang sangat banyak, yang saking banyaknya sehingga kita tidak merasakan bahwa itu adalah suatu nikmat yang terus-menerus diberikan, sehingga kita pun juga tidak memiliki kepekaan untuk bersyukur. Di antara nikmat itu adalah kita dalam kondisi sehat dan sempat dan kuat menghadiri perintah Allah untuk melaksanakan sholat Jumat, menyimak khutbah Jumat di masjid yang insya Allah mubarakah ini. Saudara kita ada yang ingin sholat Jumat di masjid, tapi mungkin kesehatan fisiknya, mungkin kesibukan duniawinya, mungkin ada anggota keluarganya yang harus didampingi dan lain sebagainya. Tapi kita alhamdulillah ada di ruangan ini. Ini adalah ibadah sepekan sekali, sesuatu yang sepekan sekali tentu akan kita bagus-baguskan. Salawat beserta salam putus kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan
suri tauladan kepada kita sehingga kita paham ilmu agama, tahu akidah, tahu ibadah, tahu muamalah. Dengan inilah nanti kita, utamanya bapak-bapak yang laki-laki yang diwajibkan hadir di dalam setiap hari Jumat, adalah laki-laki yang mendapat keistimewaan yang oleh orang tua kita dulu kita pernah ditebus dengan 2 ekor kambing. Tentu berbeda dengan perempuan yang ditebus dengan 1 kambing. Begitu juga dalam hal kesaksian, laki-laki berbeda. Kita adalah pemimpin. Kita tidak sekedar perbedaan jenis kelamin. Kita adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita adalah pemimpin. Apa yang kita dapat dari Mauidhah Hasan di dalam khutbah Jumat, kita sampaikan kepada istri, kepada anak-anak kita, agar kita selalu di jalan yang lurus, jalan Shiratal Mustaqim. Jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini tanggal 8 Mei. Adik-adik tolong yang di atas, adik-adik, Anda bukan anak-anak lagi, Anda remaja, Anda sudah balik. Tolong diam. Ini haknya Allah. Seminggu sekali dan hanya 1 jam saja. Tanggal 18 Mei besok adalah tanggal 1 Dzulhijjah. Kita disunahkan untuk berpuasa sampai nanti di tanggal 9-nya kita bisa berpuasa puasa Arafah. Saudara-saudara kita yang dipanggil Allah dan bisa memenuhi panggilan itu, alhamdulillah bisa berangkat ke tanah suci. Semua dipanggil, tapi ada yang mendengar kemudian berangkat, ada yang pura-pura tidak mendengar, ada yang kesulitan ekonomi, ada yang kesulitan ini dan itu. Moga-moga Allah memudahkan urusan kita sehingga kita bisa memenuhi panggilan Allah. Panggilan Allah. Karena itu setiap tamu-tamu Allah itu menyebutkan labbaik Allahumma labbaik. Saya datang ya Allah, saya datang. Saya datang ya Allah, memenuhi panggilan. Saya datang. Inilah tamu-tamu Allah. Tamu Allah dihormati oleh pemilik rumahnya, Baitullah. Sebagaimana juga kalau di dalam rumah tangga kita, di dalam perumahan ada orang, kita lihat di masjid ada orang baru, ini siapa ini? Ini tamunya Pak RT. Kita tidak berani mengganggunya. Ini tamunya Pak RT. Kita segan. Begitu juga tamunya Allah. Jemaah dimuliakan Allah. Tanggal 1 Mei, 18 Mei adalah 1 Dzulhijjah. Tanggal 27 Mei insya Allah 10 Dzulhijjah, hari raya haji, hari raya Idul Adha. Sungguh beruntung saudara-saudara kita yang bisa memenuhi panggilan Allah. Mereka akan menjalankan ritual yang telah diamalkan ratusan tahun oleh Nabi Ibrahim, oleh para nabi. Semoga kita dimudahkan. Kalau kita bisa berhaji, kita bisa berhaji kecil, kita melaksanakan umrah. Dan Allah menyebutkan bahwa kita ini telah diberi nikmat yang banyak. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Fasholli itu artinya bersegeralah untuk sholat dan berkorban. Barangkali ada yang belum pernah berkorban, segeralah berkorban. Jangan diliputi dengan pembenaran-pembenaran, rasionalisasi untuk menutupi nafsu. Misalnya begini, saya tidak mampu, saya belum bisa beli, saya banyak kebutuhannya, anak saya sekolah.
Ini saya renovasi rumah dan sebagainya. Ini sudah berapa tahun Anda belum berkorban? Sementara bisa beli HP yang mahal. Ini kambing hanya 2 juta. Sementara ada yang punya sepeda goes 20 juta. Apalagi mobil. Tapi ketika panggilan berkorban, banyak penjelasan-penjelasan. Saya tidak bisa, saya banyak kebutuhan, saya perlu ini dan itu. Dan kalau sudah pernah berkorban, usahakan jangan tahun depannya enggak. Kemarin kan sudah. Tiap tahun nikmat Allah juga diberikan setiap saat, setiap bulan, setiap tahun. Kalau tahun kemarin kita berkorban, tahun sekarang enggak, itu namanya kemunduran, degradasi, dekadensi. Nah, sedangkan kita diberitakan untuk meningkatkan keimanan. Karena itu setiap khotib khutbah Jumat selalu mengatakan ittaqullah. Taatlah kepada Allah. Taat meliputi takut untuk menyelisih perintahnya, takut untuk tidak menjalankan perintahnya. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini khotib ingin mengingatkan kisah klasik tentang keluarga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sedemikian fenomenal, Allah abadikan di dalam sholawat Ibrahimiyah yang harus dibaca di setiap sholat rakaat akhir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Siapa Nabi Ibrahim? Bagaimana Nabi Ibrahim ini diabadikan di dalam setiap sholat, selalu dibaca orang seluruh dunia. Setidaknya kita membaca 17 kali dalam 24 jam. Semalas-malas orang membaca 17 kali. Membaca 5 waktu, di setiap 5 waktu, di setiap 5 sholatnya itu selalu dibaca. Sholat sunat pun juga membaca sholawat Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah nabi yang berhadapan langsung dengan iblis. Iblis mengganggu Nabi Ibrahim melalui komunikasi internal. Kira-kira begini, Ibrahim, engkau telah bermimpi 3 kali. Engkau yakini sebagai perintah Tuhanmu untuk menyembelih anakmu yang telah engkau tunggu bertahun-tahun. Dan sekarang begitu dia datang lalu akan engkau sembelih. Bapak macam apa engkau yang tega menyudahi kehidupan anakmu sendiri? Ibrahim, kamu mengalami halusinasi, kamu gangguan jiwa, kamu akan bukan hanya KDRT, ini pembunuhan. Itu dibisikkan, diucapkan oleh iblis kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, nabi yang terpilih, memiliki keimanan yang kuat, yakin ini adalah perintah Allah yang dilewatkan di dalam mimpi. Lama-lama iblis, rajanya setan, nyerah juga. Ini Ibrahim, capek saya ngurusi Ibrahim, kalah. Tapi Ibrahim punya sisi lemah, akan saya serang melalui sisi lemahnya. Apa sisi lemah Ibrahim? Istrinya. Maka istrinya diganggu melewati bisikan-bisikan. Hajar, peringatkan suamimu. Suamimu kebawa oleh alam mimpi. Dia meyakini bahwa mimpinya adalah wahyu. Dia akan menyembelih putranya yang dia tunggu-tunggu selama 84 tahun. Engkau tahu bahwa suamimu selalu berdoa, Rabbi hab li minas sholihin. Tapi begitu anaknya lahir, sekarang anaknya remaja, akan dia gorok lehernya. Ingatkan, Hajar,
Ingatkan suamimu. Gila, masa ada suami membunuh anak, masa ada bapak membunuh anaknya. Ingatkan. Alhamdulillah, Hajar teguh keimanan, teguh akidahnya, tidak mudah dan tidak bisa diganggu melalui bisikan-bisikan halus, ancaman-ancaman. Lalu iblis berpikir lagi, bapaknya Nabi Ibrahim nyerah loh. Istrinya perempuan ini ternyata juga kuat. Ini yang ketiga, anaknya. Maka dia ganggulah anaknya Ismail. Tahu nggak kamu, orang tua itu sudah tua, udah. Nabi Ibrahim ketika istrinya hamil itu umur 84. Kalau saat itu Nabi Ismail taruhlah umur 10, berarti sekarang umurnya Nabi Ibrahim waktu itu 94 tahun. Umur 100 tahun punya anak yang berikutnya namanya Ishak. Ismail Ibrahim. Untuk kuat. Inilah pelajaran yang akan disampaikan di dalam khutbah Idul Adha yang dirayakan di Mekah, di Madinah, di Arafah, di Mina. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita adalah Ibrahim, kita adalah kepala keluarga. Kita diganggu setan, dibisik-bisiki, diajak cari kesenangan. Untung kita suami yang tangguh, sering ikut kajian, ikut pengajian, sholat Jumat setiap pekan. Kita laki-laki, bagaimana dengan istri kita? Istri kita tidak pernah ikut Jumatan. Istri kita belum tentu ikut jamaah kajian. Takut dibilang garis keras lah, takut dibilang fanatik lah, tidak ikut kajian. Bisa jadi di rumah yang ditonton Indosiar, JTV, drama Korea, drama Cina, tontonan jadi tuntunan. Naudzubillah. Itu suami istri. Bagaimana dengan anak-anak kita? Kira-kira, naudzubillah, kira-kira. Kata jamaah setan, gak usah diganggu anak-anak. HP sudah cukup. Di dalam HP ada game online. Di dalam HP ada TikTok, WA, Line, Instagram, Telegram dan sebagainya. Gak usah dirayu-rayu, gak usah diganggu anak-anak ini. Maka sekarang jadilah generasi kita yang dulu tidak terjadi begini. Waktu saya masih remaja, tidak pernah ada anak membunuh orang tua, anak bunuh diri, anak SD mikirin cek ruwetnya hidup ini, bunuh diri. Ada seorang ibu melihat cek ruwetnya kehidupan saya, masa depan saya. Anak nomor 2 digantung, anak nomor 1 digantung, lalu dia sendiri digantung. Di mana Allah? Dia tidak yakin bahwa Allah bisa menolong kesulitan hidupnya. Ini siapa yang salah? Menurut saya kepala keluarganya dulu. Imam. Kepala keluarga adalah imam. Ibarat sholat, imam tidak bisa diganggu gugat. Kalaupun imam salah, kita hanya cukup mengucapkan Subhanallah. Ada kesalahan, Subhanallah. Begitu. Tidak perlu dikudeta. Istri itu makmum selalu di belakang. Tidak bisa istri ini kemudian hafalan saya lebih banyak daripada suami, lalu dia ganti saya yang jadi imam. Kamu ngaji plegak-pleguk, tidak ada bu. Laki-laki pasti jadi imam. Masalahnya, bisakah kita jadi imam?
imam sholat dan imam kehidupan sehari-hari untuk istri dan anak-anak kita. Wadkur robbifir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada khutbah yang kedua, khatib memberikan penandasan, highlight, penekanan. Yang pertama kita adalah imam bagi istri dan anak-anak kita. Tidak mungkin imam itu tidak bisa ngimami. Tidak mungkin imam itu memberikan contoh yang buruk. Yang kedua, merujuk kepada kisah Ibrahim, bahwa setan akan terus mengganggu. Kalau Ibrahim diganggu oleh iblis, kita diganggu oleh keturunan, pasukan, pengikutnya iblis, yaitu setan-setan. Mereka mengganggu dalam semua lini kehidupan, dan setan-setan itu minimal satu tingkat di atas kita. Kalau kita ini S1, setan itu S2. Kalau kita S2, setan itu S3. Kalau kita kiai, setannya di atasnya kiai. Maka jangan heran sekarang banyak kiai yang naudzubillah digerebek massa. Kiai mencabuli santrinya. Ini nanti ke depan bagaimana? Orang-orang akan takut menitipkan anaknya di pesantren, karena citra pesantren sudah hancur-hancuran. Pinginnya anak supaya selamat dari pergaulan, ternyata malah dimakan di pesantren. Rusak citra Islam. Belum lagi LGBT, laki-laki suka laki-laki. Ini sudah menggejala. Di kampus pun juga banyak begitu. Di setiap fashion model pasti orang-orang melandai. Bahkan di tingkat aparat pun juga ada terindikasi orang-orang yang melandai. Ini akan seperti apa kehidupan kita nanti? Dan kita tidak mungkin bisa merubah negara ini. Kita hanya bisa merubah keluarga kita sendiri. Dicegah dari kita sendiri. Kalau di sini ada 100 jamaah, mereka menjaga dengan kuat ketahanan ideologi keluarganya, insya Allah akan baik. Minimal tidak menambah beban yang lain. Perhatikan anak-anak kita yang laki-laki, jangan sampai dia mencari kasih sayang dari sosok ibunya. Yang perempuan jangan sampai dia mencari kasih sayang dari sosok bapaknya. Ada istilah fatherless. Bapaknya ono tapi tidak berperan sebagai bapak. Bapaknya ono ore gagah tapi anaknya tidak ke masjid, diam aja. Bapaknya ore, anaknya gak iso ngaji, diam aja. Anaknya gak jumatan, anaknya HP-an menengai. Lalu untuk apa badan yang kekar? Fatherless. Bapak ono, tapi tidak berfungsi sebagai bapak. Gak diregani ambil anak, gak duwe harga diri. Naudzubillah. Kita sudah mengingatkan hal-hal yang seperti ini. Keluarga kita, ar-rijal qawwamun, diciptakan laki-laki itu jadi pemimpin
Masa kita terus begini, saya nyerah deh, nggak mau jadi laki-laki, nggak sanggup saya, nggak sanggup, bagaimana? Mau nggak mau kita sudah laki-laki, ya harus kita bertanggung jawab jadi laki-laki. Bagaimana nanti kita mengimani sendiri dalam rumah, misalnya begitu. Bagaimana kita menjalankan syariat. Kalau istri kita, kalau anak perempuan kita di luar tidak berjilbab, yang salah bapaknya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, kelemahan-kelemahan kita, ketidakmampuan kita, hipokritan kita, kepengejutan kita. Kita selalu cari kebenaran, apa cari ustaz, apa cari guru. Tidak bisa tanggung jawab. Mari kita tutup pertemuan dengan berdoa. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi anjilni munjalan mubarakan wa anta khairul munjilin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau Maha Pemaaf, Engkau Maha Pengampun, ya Allah. Maka berilah kami maaf, berilah kami ampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, seberapa besar dosa-dosa kami, ya Allah, kepala rumah tangga yang lemah ini, ya Allah, kami mohon ampunan-Mu, ya Allah. Dan berilah kami kekuatan iman, kekuatan hati, kekuatan jiwa untuk membimbing istri kami dan anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami selaku bapaknya, ya Allah, selaku suami, ya Allah. Kalau sampai hari ini kami tidak bisa menjadi imam yang baik, yang sesuai dengan tuntunan kekasih-Mu Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kalau di dalam rumah tangga kami, ya Allah, saat ini Engkau beri ujian berupa kesulitan kehidupan, kesulitan ekonomi, kesulitan rumah tangga, dan ada masalah gangguan kesehatan, maka kami mohon ampunan-Mu, ya Allah. Kalau ujian yang Kau berikan kepada kami, kepada rumah tangga kami adalah karena kesalahan saya sebagai kepala rumah tangganya, ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kami kesehatan, ya Allah, agar dengan sehat kami ini kami akan beribadah lebih baik lagi kepadamu, ya Allah. Ya Allah, kalau ada bapak, ibu kami, mertua kami, istri dan anak-anak kami saat ini Engkau beri ujian berupa sakit, kami mohon Engkau sembuhkan, ya Allah, karena Engkau lah Maha Penyembuh. Ya Allah, meskipun kata dokter, kata rumah sakit, keluarga kami yang sakit ini tidak bisa sembuh, saya yakin kalau Engkau berkehendak untuk sembuh maka akan sembuh, ya Allah. Allahumma rabban nas atibil ba'as isfi, sembuhkan, ya Allah. Wa antas safi, Engkau Maha Penyembuh. La sifaan, tidak ada kesembuhan ila sifauka, kecuali kesembuhan darimu, ya Allah. Sifaan la yughadiru ba'da usaqama, kesembuhan yang tidak menemukan penyakit yang baru. Ya Allah, ampunilah dosa orang tua kami, ya Allah, baik yang sudah meninggal maupun yang saat ini masih hidup, ya Allah. Ya Allah, jangan Kau jadikan kami ini, ya Allah, durhaka kepada orang tua kami yang sudah tua, yang sudah tua renta, ya Allah. Ya Allah, dan jadikan anak-anak kami anak yang soleh-solehah, ya Allah, yang ketika nanti kami meninggal, anak-anak kami akan tetap mendoakan kami, akan tetap menyembah-Mu dan mengikuti
sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Allahu Akbar.